Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat atau biasa disingkat dengan Husemas. Anggota dari kelompok 9 yang pertama Dinda Aprilia dari jurusan Fisika, yang kedua Dewi Sinta dari jurusan Geografi, yang ketiga Jessica Alfa dari jurusan Fisika, dan yang terakhir Maria Respiana dari jurusan Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Alfa NIM 190333158 akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai konsep hubungan sekolah dan masyarakat. Yang mana pada bagian ini terdiri atas pengertian, prinsip serta tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat. Oke, langsung saja saya sampaikan pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, dan juga untuk mendorong minat serta kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, masyarakat perlu berperan aktif dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah maupun masyarakat melalui komunikasi dua arah yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama integrity, yang kedua continuity, yang ketiga simplicity, yang keempat coverage, yang kelima constructiveness, dan yang terakhir adaptability. Oke, yang pertama integrity. Integrity ini maksudnya prinsip yang mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Dalam artian apapun yang disampaikan, disuguhkan, diberikan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai informasi yang diberikan sekolah untuk masyarakat. Prinsip integrity ini dengan kata lain harus adanya transparansi antara sekolah dengan masyarakat mengenai informasi yang diberikan sekolah. Prinsip yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini menghendaki pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat tidak hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan dari sekolah kepada masyarakat, itu berarti terjadi sesuatu yang tidak baik di sekolah mengenai anaknya. Jadi pertemuan harus dilaksanakan secara rutin, misalnya sekali dalam 1 bulan atau sekali 2 bulan, tetapi berkelanjutan dan terus-menerus. Prinsip yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar informasi yang diterima oleh masyarakat haruslah informasi yang sudah disederhanakan oleh pihak sekolah. Informasi yang disajikan sekolah melalui pertemuan atau media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan sudah dengan kata-kata persahabatan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Prinsip yang keempat yaitu coverage. Maknanya, informasi yang diberikan kepada masyarakat memanglah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini mengandung makna bahwa informasi yang diberikan harus lengkap, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pihak sekolah mengenai sekolah. Yang kedua, harus akurat, yang mana informasi yang diberikan haruslah informasi yang sebenarnya. Dan terakhir itu up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu atau berita yang terbaru.
seperti masalah perkembangan dan prestasi sekolah di akhir-akhir ini. Prinsip yang selanjutnya yaitu constructiveness, artinya hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan kegiatan atau hubungan yang membangun untuk masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon positifnya terhadap masalah yang dihadapi oleh sekolah. Apabila hal tersebut masyarakat mengerti dan jika nanti terjadi permasalahan dan harus dihadapi, maka masyarakat akan memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Dan prinsip yang terakhir adalah adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini terhadap aktivitas, kebiasaan, kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ditinjau dari kepentingan sekolah, hubungan administrasi sekolah dan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk memperlancar proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir itu memperoleh dukungan dan bantuan masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Dan tujuan yang ditinjau dari masyarakat, maka hubungan sekolah dan masyarakat ini bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan masyarakat terutama dalam bidang mental spiritual. Yang kedua, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, memperoleh anggota-anggota masyarakat yang makin meningkatkan kemampuannya atau potensi dirinya. Jadi secara lebih konkret, tujuan diselenggarakan hubungan sekolah dan masyarakat ini yaitu yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberi informasi pada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, memperkaya serta memperluas program sekolah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat. Materi yang kedua yaitu personalia pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Personalianya yaitu orang-orang yang bersama mensukseskan Pusemas ini. Yang pertama itu ada orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif atau membangun dalam program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik dan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah. Yang kedua itu murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga dengan guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada, dan tanpa adanya guru, murid tidak akan mendapatkan ilmu. Dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantaraan guru. Yang selanjutnya adalah sekolah. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Artinya, bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah kesemuanya harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya mengenai teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat akan disampaikan oleh rekan saya kepada Dewi, disilahkan. Materi yang ketiga adalah teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu adanya teknik tertulis. Teknik ini hubungan antara sekolah itu disertai dengan secara tertulis. Baik itu buku kecil pada pengeluaran ajaran baru, pamflet juga dibutuhkan, berita
kegiatan murid. Yang dimaksud di sini adalah berita ini dibuat sederhana untuk pada selembaran kertas yang berisi semacam informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran di sekolah maupun pesantren. Yang selanjutnya itu ada berita gembira. Yang dimaksud di sini adalah teknik ini semirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama tertulis dan disebarkan kepada orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid di sekolah. Selanjutnya itu masih yang tertulis, yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam teknik ini menciptakan hubungan harmonis antara orang tua, kepala sekolah, guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana berisi tentang kegiatan cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku yang berisi cara-cara itu diberikan atau dibagikan kepada orang tua murid. Yang kedua itu adalah teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat itu juga dapat dicapai dengan teknik lisan. Yang pertama itu adanya hubungan sekolah dengan masyarakat, mengadakan hubungan yang antara pihak sekolah melakukan kunjungan kepada wali murid, warga ataupun masyarakat, tokoh masyarakat yang memiliki anak yang belajar di sekolah. Yang selanjutnya itu mengundang orang tua. Selain mengunjungi orang tua ke rumah wali murid langsung, ada cara yaitu mengundang orang tua yang datang ke sekolah. Mengadakan pengundangan orang tua datang ke sekolah, mereka memberikan penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut atau lembaga pendidikan. Mereka juga perlu diberikan penjelasan khusus tentang bagaimana perkembangan pendidikan anaknya. Selanjutnya itu teknik pertemuan. Teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan anak-anak yang dihadapinya di sekolah. Selanjutnya itu teknik yang ketiga, teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan teknik peragaan, di mana masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Peragaan yang diselenggarakan ini biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalkannya di TK, menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, menari, dan kemahiran-kemahiran yang mereka miliki lainnya. Yang keempat ada teknik elektronik. Teknik ini sering dilakukan dengan perkembangan teknologi elektronik. Maka dalam mengakrabkan ke sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya telepon, televisi, radio, jaringan internet, dan lain-lainnya untuk mempromosikan pendidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Despiana dengan NIM 19045023. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi keempat, proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah tahap penyusunan program. Pada tahap penyusunan program, itu kita memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dana yang tersedia, ciri-ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana dan media, dan juga kita memperhatikan bagaimana teknik yang digunakan dalam mengadakan pertemuan atau hubungan antara sekolah dan masyarakat. Pada tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau pengorganisasian. Nah, pada tahap ini kita melaksanakan administrasi Husemas itu berdasarkan komponen sekolah dan juga berdasarkan pelaksanaan dalam Husemas. Nah, pada tahap yang ketiga adalah tahap pengawasan. Tahap pengawasan dalam administrasi Husemas ini yaitu ditujuankan untuk mengawasi bagaimana jalannya administrasi Husemas ini. Nah, biasanya digunakan metode evaluasi untuk mengawasi administrasi Husemas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aprilia dengan NIM 190333150 akan menyajikan materi terakhir yaitu keterlibatan guru dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau lebih dikenal dengan Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam melaksanakan kegiatan Husemas di sekolah. Jadi ada beberapa hal yang
dapat dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan Husemas ini. Yang pertama itu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Kita ketahui bahwa kepala sekolah itu merupakan kunci dari pengelolaan Husemas. Akan tetapi, kepala sekolah tidak bisa melaksanakan program ini tanpa bantuan dari guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi oleh kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Hal yang kedua yang dilakukan guru yaitu membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Dimanapun kita berada, kita sebagai seorang guru, dan itu guru pun merupakan panutan bagi semua kalangan. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh seorang guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya. Hanya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 9. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.